Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ajeng Sevana dengan NIM 22080505656, Prodi Pendidikan Matematika kelas 2B Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo. Di sini, saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan menyampaikan dalil Al-Quran dan juga hadis tentang pendidikan. Yang pertama, kita akan membahas ayat Al-Quran tentang pendidikan. Yang pertama ada Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuha rasul balik ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama balagta risalata wallahu yasimuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nilai-nilai pendidikan yang dapat diambil dari ayat tersebut yaitu tentang perintah untuk mengajarkan ilmu. Karena ayat-ayat yang telah disampaikan berhubungan dengan pengungkapan rahasia, musuh-musuh Islam, dan kekurangan mereka, dan ini sangat membutuhkan keunggulan dalam menyampaikan dan kesabaran dalam menanggung konsekuensinya. Maka Allah menegaskan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan apa yang telah diturunkan kepadanya. Allah akan menjaganya dari tipu daya mereka dan akan menghinakan orang-orang kafir dan tidak memberi mereka kebaikan. Dan Rasulullah telah menyampaikan risalahnya dengan sempurna, meski ayat ini ditujukan kepada Nabi secara khusus. Namun berlaku juga bagi setiap muslim untuk berlaku dakwah kepada Allah tanpa terkecuali. Yang kedua ada surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhuma mas'ula. Yang artinya, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu diminta pertanggungjawabannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kaum muslimin mengikuti perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai kebenarannya. Al-Quran mengajarkan manusia untuk bersikap kritis dengan cara menggunakan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. Ayat ini memberikan motivasi untuk memaksimalkan potensi indrawi untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Halina finha abada inallaha indahu ajrun azim. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama Allah adalah bagian daripada jihad. Oleh karena itu, Allah menyebut orang-orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah satu bagian dari kelompok jihad. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu syar'i dan bahwa orang telah mempelajari ilmu hendaknya menyebarkan di tengah-tengah hamba Allah. Karena tersebarnya ilmu dari orang alim atau berilmu termasuk keberkahannya dan pahalanya yang akan untuknya. Yang keempat ada surat Toha ayat 114 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahu malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah,
Ya Tuhanku, tumbangkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut, yaitu Allah menegaskan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran, yang mana kita juga diperintahkan seperti itu untuk tidak tergesa-gesa dalam menghafal, memahami, serta mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Perintah untuk berdoa agar ditambahkan ilmu karena setiap sesuatu yang baik harus diawali dengan sebuah doa, karena dengan doa akan dipermudahkan dan dilancarkan dalam segala halnya. Yang keempat ada surat An-Nahl ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhil ilaihim fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri waktu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baik yakni dengan cara belajar kepada orang yang memiliki ilmu. Kitabullah yang disempurnakan Allah dalam sumber belajar bagi manusia adalah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad adalah ahlu zikir atau ahli Al-Quran, sehingga menjadi suri tauladan dalam perkataan, perbuatan, dan takrir bagi umatnya. Guru adalah sumber pengetahuan bagi peserta didik, baik dalam perkataan, sikap, dan perbuatannya. Yang kelima ada surat Sad ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkara ulul albab, yang artinya Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayat dan orang-orang yang berakal sehat mendapatkan pelajarannya. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini yaitu Al-Quran diturunkan sebagai pedoman umat manusia untuk hidup di dunia, tak terkecuali dalam hal pendidikan. Al-Quran diturunkan dengan maksud agar direnungkan kandungan isinya, kemudian dipahami dan dengan pengertian yang benar, lalu diamalkan sebagaimana mestinya. Pentingnya pendidikan dan mencari ilmu sebagai implementasi dari ayat ini. Yang kedua, di sini saya akan membahas hadis mengenai pendidikan. Yang pertama ada hadis tentang kewajiban menuntut ilmu yang berbunyi Thalabul ilmi fanidatul ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. HR Muslim. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini yaitu menurut ilmu hukumnya wajib bagi setiap Islam, bagi laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja ataupun dewasa. Jika menurut ilmu itu hukumnya adalah wajib, maka orang-orang yang tidak melakukannya akan mendapatkan dosa. Yang kedua yaitu ada hadis man nakala walidan walam dan minah lin afdala min adabin hasanin, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. HR Al-Hakim. Warisan ilmu itu tidak akan pernah hilang dan habis, berbeda dengan warisan yang berupa harta, karena ilmu tersebut dapat menjadi bekal untuk masa depan seperti mencari pekerjaan, mencari pahala, dan lain-lain. Yang ketiga ada hadis tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi,
yang artinya barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang ingin menginginkan duanya, dunia dan juga akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. H.R. Ahmad. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu mencari ilmu hukumnya wajib bagi semua orang. Ilmu berperan penting dan menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam mencari ilmu harus sesuai dengan ketentuan Islam dan dipergunakan untuk manfaat. Dengan ilmu digunakan akan memperoleh ketenangan jiwa dan juga ketentraman hati. Dengan ilmu di akhirat akan memperoleh surganya Allah. Yang keempat ada hadis jaminan surga bagi yang menuntut ilmu, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala ilallah hubihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Nilai-nilai atau makna yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu dengan menampung jalan mencari ilmu Allah akan memudahkan masuknya kita ke surga. Menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Hidayah inilah yang mengantarkan seseorang pada surga. Namun suatu ilmu yang mengantarkan pada ilmu lainnya, yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Yang terakhir yaitu ada hadis mahalnya ilmu yang berbunyi, Innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innaman warasul ila faman khadza bihaddin wafir, yang artinya sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. H.R. Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut yaitu ilmu lebih berharga dibandingkan harta, karena pengetahuan akan menjagamu, sementara harta harus engkau jaga. Harta akan berkurang dengan diberikan ke orang lain, sementara ilmu pengetahuan semakin kuat dengan diberikan kepada orang lain. Ilmu pengetahuan adalah yang berkuasa, sementara harta adalah yang dikuasai. Sekian presentasi dari saya mengenai hadis dan juga ayat Al-Quran tentang pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.